Ubi caritas et amor, Deus tibi est. Ubi caritas et amor, Deus tibi est. Selamat pagi. Hari ini kita bersama merayakan Hari Sabtu Sunyi. Sabtu yang istimewa untuk kita semua, karena kita berada dalam rangkaian kegiatan Paskah. Setelah kemarin kita menghayati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, hari ini kita merasa sepi dan sunyi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Sabtu Sunyi adalah satu hari setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat keramaian akan penghukuman salib telah usai, orang banyak yang ikut dalam arak-arakan untuk menonton peristiwa penyaliban Tuhan Yesus telah kembali pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan hari Sabat. Aroma kematian dan kengerian penderitaan di atas salib itu masih terasa menyesakkan dada dan melekat dalam pikiran banyak orang. Mereka yang ada merasa hanya tinggal dalam kesunyian dan kepedihan. Adakah yang dapat dikerjakan di tengah kengerian penderitaan ini? Para pengikutnya, murid-muridnya, ketakutan dan menyembunyikan diri. Orang Farisi dan para ahli Taurat sibuk meminta kepada Pilatus agar dikirim penjaga supaya kubur Yesus dijaga di meterai, sehingga kata-kata Yesus yang berbicara tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga tidak akan menjadi kenyataan. Mereka juga bersiap untuk membuat skenario baru. Seandainya benar Yesus akan bangkit dari kematian, seperti yang dikatakan kepada mereka selama ini. Perempuan-perempuan juga tenggelam dalam tangisan kesedihan, tidak melakukan sesuatu. Dari firman Tuhan hari ini kita belajar dari sosok Yusuf Arimatea yang tertulis di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 61 yang berbunyi demikian. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain linen yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf Arimatea, siapakah dia? Dialah sosok yang mengambil sikap positif di akhir penderitaan Yesus yang sendiri disalib. Yusuf Arimatea di dalam Injil Lukas diceritakan adalah salah satu pemimpin agama Yahudi yang tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis besar untuk menghukum mati Yesus. Dia adalah seorang yang baik dan benar, yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia datang kepada Pilatus untuk meminta mayat Yesus.
tanpa rasa takut lagi, tanpa rasa malu. Sebab biasanya dalam adat istiadat Yahudi, kalau penjahat dihukum mati disalib, mayatnya tidak akan diturunkan, tetapi dibiarkan menjadi kering dan menjadi tontonan banyak orang. Tapi kali ini Pilatus mengizinkan permintaan Yusuf Arimatea. Dengan sigap Yusuf Arimatea mengafani mayat Yesus dengan kain linen yang putih bersih dan membaringkannya dalam kuburnya yang baru. Saudara, apa pesan Tuhan yang saudara dapat di Sabtu Sunyi ini melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini? Sabtu Sunyi dalam peristiwa Paskah tahun ini sungguh-sungguh kita rayakan dalam kesunyian karena kita menghadapi COVID-19. Ada social dan physical distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Anak-anak belajar di rumah, orang-orang bekerja di rumah, pabrik-pabrik tidak memproduksi sesuatu, bahkan karyawannya dirumahkan. Ada yang di PHK. Gereja-gereja dan masjid-masjid sunyi karena ibadah juga diarahkan di rumah-rumah. Kematian karena COVID-19 masih terus bertambah hingga hari ini di Indonesia. Kekayaan, kepandaian, kekuasaan tidak dapat melindungi manusia dari kematian ini. Manusia merasakan kefanaannya, kehampaannya. Lalu, apa yang bisa kita buat? Kita segenap Civitas Hospitalia Rumah Sakit Mardiwaluyo ditempatkan Tuhan di garda terdepan untuk menolong para pasien dan melindungi mereka dari COVID-19. Apakah kita akan lari bersembunyi seperti murid-murid Tuhan Yesus? Mereka-reka perkara supaya dapat memperoleh keuntungan dari keadaan ini, seperti para serdadu atau ahli Taurat. Berdiam diri dan tenggelam karena kesedihan dan ketakutan, atau memberi diri tanpa rasa takut seperti Yusuf Arimatea yang sudah berjuang untuk menolong Yesus, membela Yesus, mengasihi Yesus, mengafani Dia dan memakamkannya dengan layak dengan dana yang keluar dari kantongnya sendiri. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus saat ini dipanggil untuk menjadi Yusuf Arimatea di zaman sekarang, yang mau melayani para pasien dengan segenap hati dan jiwa kita tanpa rasa takut, karena kita percaya tindakan kita adalah benar di hadapan Tuhan. Mari kita membela bangsa kita yang menderita dengan segenap kekuatan dan sumber daya yang kita miliki sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dalam peristiwa Paskah. Sehingga Sabtu Sunyi yang kita jalani hari ini membuahkan perenungan mendalam dan membuat kita mati bagi diri sendiri dan hidup bagi Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.